Insurance and Pension Fund Outlook 2024 bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ogi Prastomyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat siang Bapak, apa kabar? Ya, selamat siang. Baik, Bu Syarifah. Baik, terima kasih Pak Ogi untuk waktunya Yeah. bersama dengan CNBC Indonesia. Pak Ogi, di tengah ketidakpastian global yang masih tersisa di awal tahun 2024 ini, begitu. Mungkin seperti apa evaluasi dari OJK terhadap tingkat kesehatan industri perasuransian dan juga industri dana pensiun di dalam negeri? Ya, saya rasa tahun 2023 kita lalui dengan baik ya. Di tengah-tengah kondisi global yang masih ada ketidakpastian, geopolitik, tingkat suku bunga tinggi, masalah governance, risk management yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun. Tapi kita bersyukur tahun 2023 secara overall asuransi masih tumbuh sebesar 2%. Ya. Namun demikian dari industri asuransi jiwa itu terkontraksi secara overall 0,5% ya. Terutama karena kita sedang mengkoreksi terkait dengan unit link ya. Sementara untuk dana pensiun sendiri di tahun 2023 itu masih tumbuh sekitar 9,6% total asetnya. Dan kita melihat tahun 2024 ini akan terjadi peluang untuk bisa tumbuh lagi. Ya, asuransi kita proyeksikan itu 4-6% tumbuh di tahun 2024. Kemudian kalau dana pensiun asetnya itu akan meningkat kira-kira 10-12% di tahun 2024. Kira-kira begitu untuk evaluasi kami. Oke, baik. Di satu sisi memang OJK terus mendorong begitu ya upaya agar kedepannya industri perasuransian dan juga dana pensiun di dalam negeri ini bisa lebih sehat lagi begitu, termasuk juga dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang digalakkan begitu ya, termasuk adalah kenaikan modal minimum, klasterisasi dan juga dorongan untuk adanya pembentukan kelompok usaha perusahaan asuransi di industri perasuransian. Tapi mungkin bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa update-nya dan juga progresnya dan evaluasinya, Pak? Industri perasuransian itu memang belum banyak melakukan reformasi ya, dibandingkan dengan industri perbankan yang sudah melakukan transformasi sejak krisis tahun 98-99 ya. Jadi asuransi kita mulai melakukan reformasi di mana kita melibatkan dari seluruh stakeholders ya, dari pelaku usaha jasa keuangan di perasuransian, asosiasi, masyarakat, dan juga kementerian lembaga lainnya. Nah, oleh karena itu kita menyusun yang namanya roadmap peta jalan pengembangan dan penguatan industri perasuransian. Kita juga menginginkan untuk merestore ya confidence ya trust masyarakat terhadap industri perasuransian yang belakangan ini mungkin turun masyarakat terhadap industri perasuransian karena case-case dari pembayaran klaim yang belum bisa dibayarkan, kemudian kemampuan untuk melakukan pertumbuhan, modal masih terbatas, pengelolaan investasi juga belum dilakukan secara baik ya. Tapi dengan roadmap kita berharap bahwa industri perasuransian akan berjalan lebih baik ya. Karena roadmap itu adalah milik bersama, bukan hanya OJK, tapi juga seluruh stakeholder lainnya. Jadi mereka juga komit untuk melakukan pengembangan industri perasuransian. Ya, kira-kira begitu. Kemudian juga dari asosiasi mempunyai tagline untuk pengembangan asuransi. Ya, sekarang itu dulu tagline-nya itu mari berasuransi. Sekarang itu pahami dan miliki asuransi. Kira-kira gitu. Jadi roadmap-nya udah lengkap. Oke, dimulai tadi dari meningkatkan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu, begitu ya Pak Ogi. Tapi mungkin strategi yang dilakukan dan tantangannya sendiri seperti apa? Karena
ini kan tentu permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama ya, tidak hanya dari OJK saja begitu, tapi juga tentu dibutuhkan dari pihak para pelaku industri juga, kemudian juga literasi dari masyarakat juga yang perlu ditingkatkan begitu. Tapi mungkin OJK sendiri merangkum semuanya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari kondisi perasuransian, kita bagi dua ya. Jadi ini adalah perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus yang kondisinya perlu mendapat perhatian, kemudian membangun masa depan dari industri perasuransian. Ya. Kalau asuransi dalam pengawasan khusus, itu tentunya kita meminta kepada pelaku usaha perasuransian itu untuk menyusun rencana penyehatannya. Ya, kita kasih kesempatan kepada perusahaan itu, kalau dia itu bisa menyelesaikan rencana penyehatannya, mereka bisa survive dan kembali ke pengawasan normal. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan pengawasan khusus dan juga ada masalah-masalah yang cukup signifikan tidak bisa diselamatkan, kita harus mengambil tindakan tegas ya, yaitu mencabut izin usahanya. Tapi juga kita memperhatikan dari pelindungan terhadap pemegang polis ya. Nah itu yang kita lakukan untuk industri perasuransian yang dalam pengawasan khusus ya. Nah untuk yang ke depan itu kita melakukan penyehatan perusahaan asuransi, baik itu dari regulasinya, termasuk tadi yang disampaikan adalah kita menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi. Dan kita beri kesempatan sampai bertahap sampai 2028. Ya, nantinya perusahaan asuransi ada 2 kelompok. Kelompok yang modalnya itu sampai 1 triliun dan kemudian satu lagi di bawah 500 miliar. Kemudian kita juga mengeluarkan POJK terkait dengan spin-off dari perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi syariah itu wajib melakukan spin-off di paling lambat 2026, Desember 2026. Jadi nanti ada perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah. Jadi regulasinya itu kita perkuat dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bisa mengambil jalan yang terbaik ya untuk bagi masing-masing perusahaan asuransi ya. Di lain pihak juga berdasarkan Undang-Undang P2SK nanti akan ada program penjaminan polis. Nah, program penjaminan polis itu akan efektif tahun 2028. Nah, itu artinya pemegang polis itu dijamin oleh pemerintah untuk sampai limit tertentu ya oleh seluruh perusahaan asuransi. Itu intinya seperti itu. Oke, baik.